Aku permalukan dan buat syok ibu mertua dan mantan suamiku yang kejam. Dulu dihina miskin dan bodoh, kini ku beli butik kebanggaan mereka secara tunai. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Alia, kamu yakin mau ikut aku tinggal di rumah Mama? Tanya Revan saat kami turun dari mobil di depan rumah besar bercat putih itu. Aku menarik napas dalam-dalam. Aku istrimu, Revan. Tentu saja aku ikut. Dia menggenggam tanganku, tapi jemarinya terasa dingin. Bukan karena cuaca, tapi karena keraguan yang bergetar di balik tatapannya. Ia menatap rumah itu seperti seseorang yang tahu badai sedang menunggu. Pintu terbuka, dan di sana berdiri sosok wanita yang nanti akan jadi poros segala luka dalam hidupku, Bu Ratri. Wajahnya tertarik tegas, matanya tajam seperti penggaris besi, menelusuri tubuhku dari jilbab sampai ujung sepatu yang kubeli dari pasar. Ia tidak bicara. Hanya satu alis yang terangkat pelan. Seolah bertanya, Ini yang kamu nikahi, Revan. Selamat sore, Bu. Sapaku pelan sambil sedikit membungkuk. Senyumku kaku. Tanganku tautkan di depan dada agar tak gemetar. Bu Ratri tak menjawab. Ia hanya berbalik dan berkata, Masuk. Jangan bikin tetangga lihat hal memalukan di depan rumah. Kalimat pertamanya padaku, dan aku langsung tahu, ini bukan rumah. Ini penjara. Hari pertama sebagai menantu, aku langsung diminta bangun lebih pagi dari semua penghuni rumah. Jam 5 subuh, aku sudah berdiri di dapur yang lebih luas dari rumah orang tuaku. Embok Sarti, asisten rumah tangga senior di situ, mengangkat alis saat melihatku datang. Bu Ratri bilang kamu yang harus siapkan sarapan pagi ini, ucapnya, tanpa basa-basi. Aku mengangguk, meski tubuh masih lelah akibat perjalanan kemarin. Telur, roti panggang, jus jeruk segar, semua harus ada. Dan harus rapi. Revan sudah berangkat ke kantor, meninggalkanku sendiri. Bu Ratri datang ke meja makan dengan langkah anggun. Duduk, menyeruput kopi yang kubuat. Lalu meletakkan cangkirnya dengan suara klak yang tajam. Bitter. Terlalu pahit, gumamnya, menatapku. Maaf, Bu. Saya bisa buatkan yang lain, ucapku buru-buru. Ia mendengus. Memang dasar perempuan kampung. Lidahmu pasti sudah terbiasa dengan makanan murah. Kau kira aku butuh kopi warung? Diam. Aku hanya bisa diam. Hari-hari berikutnya tak lebih baik. Aku disuruh mencuci pakaian dalam Bu Ratri dengan tangan, bukan mesin. Biar kau tahu rasanya jadi wanita sejati, katanya. Tapi aku tahu, itu hanya cara lain menghina. Malam hari, aku mengadu pada Revan. Kenapa Mama begitu kejam padaku? Revan memijat pelipisnya. Mama memang keras, Alia. Tapi dia sayang padaku. Dia ingin yang terbaik. Aku terdiam. Terbaik? Jadi aku bukan yang terbaik? Kenapa kau tak pernah membelaku, Revan? Tanyaku lirih. Karena aku tak mau memperkeruh keadaan. Aku cuma ingin kalian akur. Aku menggigit bibir, menahan amarah yang mengendap. Kalau terus seperti ini, Revan, aku. Alia, tolong, potongnya cepat. Aku capek di kantor, jangan tambah beban lagi. Begitulah. Setiap malam aku menangis dalam diam. Air mata jadi satu-satunya teman setia. Sampai suatu hari, aku mendengar percakapan yang membuat hatiku runtuh.
Aku baru saja selesai menjemur baju ketika suara tawa terdengar dari ruang tamu. Bu Ratri sedang berbicara dengan Tante Reva, adik ipar Revan. Lihat saja, berapa lama perempuan itu bisa bertahan. Aku sudah pasang jebakan di setiap langkah. Biar dia pergi sendiri. Revan terlalu bodoh percaya cinta bisa melawan kelas sosial. Tante Reva ikut tertawa. Kau memang hebat, Ratri. Dengan kata-kata saja kau bisa membunuh seseorang perlahan-lahan. Aku berdiri membeku di balik dinding. Nafasku tercekat. Jadi, ini rencananya? Aku masuk ke kamar dengan tangan gemetar. Tapi bukan karena takut, melainkan karena amarah. Malam itu aku menatap Revan yang baru pulang. Wajahnya lelah. Dasi dilepas asal. Revan, aku mau bicara. Ia hanya mengangguk, duduk di ujung ranjang. Kenapa kau tak pernah melihatku? Aku ini istrimu. Tapi kenapa aku merasa seperti orang asing di rumah ini? Tanyaku. Revan terdiam. Lama. Lalu berkata, karena kau terlalu sensitif. Alia. Mama memang keras. Tapi dia tidak bermaksud jahat. Aku mendekat. Revan, aku dengar sendiri. Mamamu sedang membuat rencana agar aku pergi. Dan kau hanya diam. Cukup, Alia, bentaknya, membuatku terkejut. Ia tak pernah membentakku sebelumnya. Mama itu satu-satunya keluarga yang aku punya. Jangan buat aku harus memilih. Aku menatapnya, suara tercekat di tenggorokan. Jadi, ini akhirnya? Aku berbalik, keluar kamar. Aku butuh udara, butuh napas. Aku duduk di teras belakang. Embok Sarti diam-diam mendekat, membawakan teh hangat. Maaf ya, Enduk, saya tidak bisa bantu banyak. Tapi saya tahu, kamu perempuan kuat. Lebih kuat dari yang mereka kira. Aku menatap wajah renta itu. Untuk pertama kalinya, aku menangis di depan orang lain. Apa salahku, Embok? Tanyaku pelan. Kenapa aku diperlakukan begini? Embok Sarti memegang tanganku. Karena kamu bukan bagian dari dunia mereka. Tapi jangan pernah berubah, Enduk. Tetap jadi Alia yang tulus. Tuhan tidak tidur. Besoknya, aku membuat keputusan. Pagi itu aku masuk ke dapur dengan kepala tegak. Bu Ratri sedang duduk sambil membaca koran. Selamat pagi, Bu, ucapku dengan senyum yang tak lagi gemetar. Bu Ratri melirik, mengejek. Tumben kau berani bicara duluan. Aku menyajikan sarapan seperti biasa. Tapi pagi ini berbeda. Makanannya dari pasar kampung, Bu. Tapi saya buat dengan cinta, kataku. Bu Ratri menatapku sinis. Cinta tidak bisa membayar harga martabat. Aku menatap matanya dalam. Saya tak pernah minta diakui, Bu. Tapi saya juga tidak akan membiarkan harga diri saya diinjak terus-menerus. Ia mendengus. Apa maksudmu? Saya hanya ingin ibu tahu, saya tidak akan pergi. Karena saya mencintai Revan, dan saya tahu suatu hari, kebenaran akan bicara sendiri. Lalu aku pergi meninggalkannya di meja makan, dengan langkah yang lebih ringan dari hari-hari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa kecil. Aku masih ingat aroma ruang tamu rumah keluarga Revan, perpaduan bunga lili segar dan parfum mahal yang menusuk hidung. Dinding putih mengilap, sofa kulit besar berjejer rapi, dan lampu gantung kristal menggantung di langit-langit seperti hiasan kerajaan. Semua terlalu megah untuk seorang Alia yang tumbuh di rumah kayu sederhana, dengan genteng bocor saat hujan deras. Hari itu adalah acara makan malam keluarga besar. Revan bilang, ini sekadar perkenalan.
Tapi sejak kami masuk, aku bisa merasakan mata-mata yang menghakimi. Dan ketika Bu Ratri berdiri dari tempat duduknya dan mengangkat gelas anggurnya, aku tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. "Perhatian semuanya," katanya lantang, dengan senyum sinis yang dipaksakan. "Hari ini, Revan membawa calon istrinya. Silakan kenalan." Semua mata menoleh padaku. Senyuman sopan mengembang di wajahku meski tanganku dingin. "Alia. Perkenalkan, saya Alia," ucapku sambil membungkuk sopan. Ada yang membalas dengan anggukan, ada yang sekadar melirik lalu kembali ke piringnya. Namun Bu Ratri tak duduk. Ia justru melangkah ke tengah ruangan, berdiri di sampingku, lalu menatap semua orang dengan sorot tegas. "Anak ini berasal dari keluarga petani." "Ya, petani. Orang tuanya tinggal di desa kecil yang bahkan tidak ada di Google Maps." Tawa kecil terdengar dari ujung ruangan. "Sepupu Revan, sepertinya." Wajahku memanas. Aku menatap Revan, berharap ia akan memotong ucapan ibunya. Tapi ia hanya menunduk. "Diam. Dan lihat," lanjut Bu Ratri sambil melirik dari ujung rambutku sampai ujung sepatu. Cara berpakaiannya. Tudung yang kusut, gamis yang, maaf ya, Revan, seperti seragam suster pengajian. Beberapa orang terkikik. Aku mengatupkan rahang. Tapi aku tetap berdiri. Aku tidak boleh runtuh. "Revan," kata Bu Ratri tajam, "kenapa kamu pilih perempuan seperti ini? Kau bisa dapat siapapun. Dokter, notaris, anak pejabat. Tapi kau pilih ini." "Cukup, Bu," gumam Revan akhirnya. Tapi suaranya pelan. Sangat pelan. Aku menatapnya. Hatiku tercekat. "Itu saja? Hanya itu?" Bu Ratri menyilangkan tangan. "Aku tidak akan pura-pura menerima kalau hatiku menolak. Aku tidak mau keluargaku diwarnai darah kampungan. Maaf, tapi ini bukan sinetron. Perempuan miskin tak bisa tiba-tiba jadi ratu hanya karena menikahi pangeran." Aku merasa dadaku sesak. Tapi aku menarik napas dalam-dalam, menahan air mata yang sudah menggantung di pelupuk. Dengan suara serendah mungkin agar tak bergetar, aku berkata, "Saya tidak datang ke sini untuk jadi ratu, Bu. Saya hanya ingin jadi istri yang baik untuk Revan." Bu Ratri mendengus, lalu berjalan ke sofa, duduk dengan elegan seolah tak ada yang salah. Sepupu Revan, seorang wanita glamor dengan ket kuku mencolok, melirikku. "Alia, kamu sekolah di mana ya dulu?" "SMA negeri, ya." "Ya," jawabku sopan. "Oh, aku kira pesantren," katanya sambil tertawa. "Soalnya kelihatan kalem banget. Beda sama kita-kita." Aku tak tahu bagaimana membalas hinaan yang dibalut senyum palsu seperti itu. Di seberang, seorang paman Revan memandangku dari atas kacamata. "Ayahmu kerja di mana, Neng?" "Petani bawang, Pak. Di desa kecil di luar kota." Ia mengangguk pelan. "Ah, petani ya. Hebat juga bisa kuliah tinggi." Aku ingin percaya itu pujian. Tapi nada suaranya terdengar seperti, "Ajaib juga bisa sampai ke sini." Aku menahan semua. Karena Revan. Karena cinta yang dulu terasa kuat. Bahkan saat kami cuma makan nasi bungkus di taman kampus sambil tertawa bahagia. Tapi malam ini, aku merasa semua kenangan itu seperti kaca yang dilempar ke lantai, pecah, tajam, menyakitkan.
Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, aku menunggu Revan di kamar tamunya. Tanganku gemetar, bibirku kering. Saat ia masuk, aku langsung berdiri. "Kenapa kamu diam saja?" tanyaku, nyaris tak bisa menahan nada suaraku. "Kamu biarkan ibumu mempermalukan aku seperti itu." Revan menutup pintu dan mendesah lelah. "Alia, kamu tahu Mama memang seperti itu. Dia keras. Tapi dia tetap ibuku." Aku mendekatinya. "Lalu aku ini apa, Revan? Aku ini istrimu. Kenapa kamu tidak melindungiku?" Ia memalingkan wajah. "Aku tidak ingin membuat keributan di depan keluarga. Nanti tambah parah." Aku tertawa pahit. "Jadi, aku harus terus diam, ya? Biar mereka puas menginjak harga diriku." "Sudahlah, Alia," katanya, lebih keras kali ini. "Kenapa kamu selalu membesar-besarkan segalanya?" Aku terdiam. Lalu aku melangkah keluar dari kamar. Aku tak tahu mau kemana. Tapi aku tahu satu hal. Malam itu, hatiku yang dulu penuh cinta, mulai retak. Keesokan paginya, aku hendak pamit pulang ke rumah orang tuaku. Tapi saat aku berjalan menuju gerbang, suara Bu Ratri memanggil dari belakang. "Mau pulang?" tanyanya. "Bagus. Rumah ini tidak cocok untuk orang seperti kamu." Aku berbalik, menatapnya. Ada kemarahan dalam diriku. Tapi aku memilih diam. Tak ada gunanya membalas dengan amarah. "Ibu tak usah khawatir," kataku pelan. "Saya tidak ingin apapun dari rumah ini. Hanya ingin hidup dengan tenang bersama suami saya." Bu Ratri tertawa kecil. "Kalau tenang yang kau cari, salah memilih keluarga, Nak. Karena aku tidak akan membiarkan darah keturunan keluargaku dicemari oleh, apa kau bilang kemarin, cinta." Aku menunduk sejenak, lalu menatap matanya dengan mantap. "Saya memang bukan siapa-siapa. Tapi saya juga bukan orang yang bisa diinjak-injak selamanya." Lalu aku pergi. Dan langkah itu, langkah pertama keluar dari rumah itu, menjadi langkah pertamaku untuk belajar bertahan di neraka. Aku bangun pagi-pagi sekali, seperti biasa. Menyiapkan sarapan, menyapu teras, memastikan semua piring di dapur mengilap tanpa noda. Tapi tetap saja, setiap detik yang kuhabiskan di rumah Bu Ratri terasa seperti sedang merangkak di atas pecahan kaca. Hari itu, Revan bilang akan makan siang di rumah karena ada tamu penting. Klien lama ayahnya yang sekarang ditangani oleh perusahaan mereka. Aku ikut menyiapkan meja makan, membanting-banting rasa lelah yang tak kunjung habis. Saat bel berbunyi, Bu Ratri menyambut sendiri sang tamu, Pak Herman. Mereka tertawa, berbasa-basi, berbincang soal saham dan bisnis ekspor. Aku hanya berdiri di dapur, menunggu aba-aba untuk mempersilakan tamu makan. "Biar saja Alia ikut makan," kata Revan tiba-tiba saat hendak duduk. Aku menatapnya, terkejut. Biasanya, aku disuruh makan belakangan. Bu Ratri tersenyum tipis. "Tentu saja. Dia kan sekarang bagian dari keluarga," ucapnya dengan nada dingin, hampir seperti ejekan. Aku mengambil tempat duduk di samping Revan, berusaha tersenyum sopan. Tapi begitu pelayan membawa baki besar berisi hidangan, ayam bakar madu, udang saus tiram, tumis jamur, dan sup asparagus, aku melihat sesuatu yang aneh. Satu piring di depanku hanya berisi nasi putih. Tidak ada lauk. Tidak satu pun. Aku mencoba tetap tenang. Mataku mencari Revan. Tapi ia hanya menatap piringnya sendiri, lalu mulai makan,
seolah tak terjadi apa-apa. Aku menelan ludah. Tidak ingin membuat kekacauan di depan tamu. Tapi jantungku berdetak kencang. Pak Herman menatap piringku, lalu tersenyum heran. "Kamu diet, Mbak Alia?" Aku memaksakan senyum. "Oh, tidak, Pak. Saya..." Tapi Bu Ratri memotong. "Alia memang sederhana. Kami menghormati kesederhanaannya. Perempuan seperti dia harus tahu tempat, jangan serakah." Jantungku seolah berhenti berdetak. Meja makan yang seharusnya tempat berkumpul jadi panggung penghinaan. Aku menatap Revan sekali lagi. Ia masih diam. Pak Herman tertawa kikuk. "Ah, Bu Ratri, Anda memang selalu punya cara bercanda yang unik. Tapi aku tahu, itu bukan candaan. Itu penghinaan. Telanjang. Di depan umum." Aku meletakkan sendok perlahan. "Permisi, saya tidak lapar," ucapku pelan, bangkit dari kursi dan melangkah cepat ke dapur. Tanganku gemetar. Air mata menetes sebelum sempat kutahan. Sore itu, Revan masuk ke kamar kami dan langsung duduk di sisi ranjang. "Alia, tadi Mama cuma bercanda. Jangan terlalu dipikirkan." Aku menatapnya tak percaya. "Bercanda? Kau anggap aku ini mainan? Aku dihina, Revan. Diperlakukan seperti pelayan, bahkan lebih buruk." Revan menghembuskan napas panjang. "Mama memang keras, tapi dia tidak membencimu." Aku tertawa miris. Dia tidak membenciku? Lalu apa namanya saat aku dibiarkan makan hanya dengan nasi putih, di depan tamu pula? Ia terdiam. Tidak punya jawaban. Aku duduk di sana, di sebelahmu, berharap kamu membelaku. Tapi kamu diam. Kamu biarkan aku dipermalukan di depan orang lain. Revan, kamu pilih diam demi kenyamanan sendiri. "Karena aku tidak mau ribut di depan tamu," serunya akhirnya, suaranya meninggi. "Dan aku tidak mau terus diam jadi korban," balasku. "Apa kamu kira aku tidak punya harga diri?" Revan menunduk. "Alia, aku juga bingung harus bagaimana." Aku menatapnya lama. "Kau tahu apa yang paling menyakitkan? Bukan karena lauk itu tidak ada, tapi karena orang yang seharusnya berdiri untukku, memilih duduk dan menunduk." Keesokan harinya, aku tetap bangun lebih pagi. Tapi pagi itu aku tidak lagi menyiapkan makanan untuk keluarga. Aku hanya membuat secangkir teh untuk diriku sendiri. Saat Bu Ratri melihatku duduk di teras tanpa sibuk mengatur meja makan seperti biasa, ia mendekat. "Sudah bosan main rumah-rumahan, Alia?" tanyanya sambil menyilangkan tangan di dada. Aku menatapnya. "Tenang. Tidak, Bu. Saya hanya sedang belajar." "Belajar apa?" "Belajar mengenal siapa yang benar-benar keluarga, dan siapa yang cuma tamu dalam hidup saya." Bu Ratri menyipitkan mata. "Kau mulai berani, ya?" "Saya bukan berani, Bu. Saya hanya lelah ditindas." Bu Ratri tertawa pendek. "Kau pikir Revan akan pilih kamu ketimbang aku?" Aku tersenyum kecil. Saya tidak ingin dia memilih. Saya hanya ingin dia sadar bahwa luka yang saya tanggung ini bukan hanya luka kecil, tapi luka yang membusuk karena terus dibiarkan. Hari demi hari berlalu, dan sejak kejadian di meja makan itu, aku tak pernah lagi duduk di meja yang sama. Bukan karena takut, tapi karena aku tak mau membiarkan hatiku hancur lebih jauh. Revan mulai berubah. Ia jadi sering pulang larut, kadang tanpa kabar. Tapi aku juga sudah berhenti bertanya. Karena aku tahu, luka paling dalam bukan dari bentakan atau tamparan,
Tapi dari diam yang dibiarkan menyayat hari demi hari. Dan luka itu, kutulis dalam diam. Di buku harian yang kusembunyikan di balik lemari. Satu kalimat setiap malam. Hari ini aku belajar lagi. Tentang betapa murahnya harga diriku di mata orang yang kucintai. Hari itu, aku baru saja selesai mencuci baju Revan, menyapu ruang tamu, dan mengepel lantai marmer yang dinginnya menusuk telapak kaki. Tubuhku gemetar karena lelah. Tapi saat kulihat jam di dinding menunjukkan pukul 2 siang, aku pikir aku bisa duduk sebentar. Hanya sebentar. Aku duduk di sofa pojok, menarik napas panjang. Baru saja aku menyandarkan punggung, suara langkah kaki terdengar dari arah dapur. Pelan, halus, tapi membuat bulu kuduku berdiri. Embok Inem muncul dari balik pintu, membawa nampan kosong. Aku menatapnya dan tersenyum. Istirahat juga, Embok. Ia hanya menatapku sekilas, tanpa senyum. Tanpa sepatah kata pun. Lalu melengos dan berjalan menuju kamar belakang. Aku tak berpikir macam-macam. Sampai akhirnya, saat sore tiba dan Revan pulang, Bu Ratri memanggilku dengan nada tajam. Alia. Suaranya menggema dari ruang keluarga. Aku segera menghampiri, berdiri di hadapannya yang duduk anggun di kursi kayu jati besar. Ya, Bu. Jadi kamu sekarang kerjanya cuma duduk-duduk ya? Aku mengerutkan dahi. Maksud Ibu? Embok Inem bilang kamu seharian tidak melakukan apa-apa. Cuma duduk manis di sofa, seperti nyonya besar. Padahal kamu itu cuma menantu numpang. Jantungku seolah berhenti berdetak. Bu, saya tadi sudah cuci baju, bersih-bersih. Dan jangan membantah, hardiknya. Apa kamu kira dengan senyum sopan dan wajah polos kamu bisa menipu semua orang? Aku tidak bodoh, Alia. Aku menatap Revan, yang duduk di samping ibunya. Lagi-lagi, diam. Hanya diam. Aku menelan ludah. Saya tidak pernah malas, Bu. Saya tahu diri. Saya tahu saya tinggal di rumah ibu. Saya tidak pernah ingin dianggap tinggi. Tapi saya juga manusia. Kamu manusia? Iya. Tapi bukan manusia dari kelas kami, jawab Bu Ratri tajam. Dan karena itu, kamu harus diawasi. Jangan pikir kamu bisa bersantai hanya karena sudah jadi istri Revan. Malam harinya, aku masuk ke dapur. Kudapati Embok Inem sedang menyiapkan teh untuk Bu Ratri. Aku berdiri beberapa meter di belakangnya. Embok, kataku pelan. Ia menoleh. Wajahnya datar. Kenapa Embok bilang saya malas? Kenapa Embok bilang saya cuma duduk-duduk? Embok Inem menaruh cangkir di nampan, lalu menatapku. Saya cuma jalankan perintah, Enduk. Perintah? Tanyaku lirih. Ibu Ratri suruh saya lapor kalau kamu kelihatan santai, kalau kamu kelihatan malas. Saya nggak bisa nolak, Enduk. Saya cuma pembantu. Dan saya juga. Suaraku mulai bergetar. Saya juga manusia, Embok. Saya juga punya perasaan. Kenapa Embok malah ikut menyakiti saya? Ia menunduk. Maaf, Enduk. Saya nggak punya pilihan. Kalau saya nggak patuh, saya bisa dipecat. Aku menatapnya lama. Lalu mengangguk pelan, mencoba menelan pahitnya kenyataan. Baik, Embok. Terima kasih sudah jujur. Aku berbalik. Tapi langkahku terasa berat. Seperti menyeret beban yang tak kelihatan. Bukan hanya dari tubuh, tapi dari hati yang makin hancur. Beberapa hari kemudian, aku benar-benar kelelahan. Tubuhku sakit semua.
Tapi aku tetap menyapu, mengepel, mencuci, menyiapkan makanan. Saat makan malam, aku duduk di meja dengan Revan dan ibunya. Mbok Inem masuk membawa nampan sup. Lalu dengan suara pelan, ia berkata pada Bu Ratri, "Tadi siang, Nyonya Enduk Alia sempat duduk lama di teras. Kurang lebih 1 jam." Aku menoleh cepat. "Mbok, saya cuma duduk karena kepala saya pusing. Saya tetap selesaikan semua pekerjaan." Tapi Bu Ratri sudah menatapku seperti singa melihat mangsanya. "Kamu pikir aku tidak tahu permainanmu? Kamu pura-pura rajin hanya saat dilihat, lalu duduk santai di belakang." "Tidak, Bu. Saya tidak pernah." "Tutup mulutmu," hardiknya. "Saya tidak butuh menantu pemalas di rumah ini. Kalau kamu tidak sanggup mengurus rumah, silakan pergi. Pulang ke desamu." Aku berdiri perlahan. Tangan gemetar. Saya akan pergi kalau Revan mengizinkan. Karena saya tinggal di sini bukan karena saya tak punya tempat, tapi karena saya mencoba jadi istri yang baik. Bu Ratri tertawa mengejek. "Istri yang baik? Yang harus dimata-matai karena pura-pura kerja? Lucu sekali kamu." Aku menatap Revan. "Kau dengar semua ini? Sampai kapan kamu akan diam saja, Revan?" Revan menatapku sebentar, lalu berkata, "Sudahlah, Alia. Jangan buat masalah dari hal sepele." "Hal sepele?" Aku nyaris terjatuh mendengar itu. Malam itu, aku tidur dengan mata terbuka. Aku mulai sadar. Rumah ini tidak pernah benar-benar menerimaku. Dan lebih menyakitkan lagi, Revan tidak pernah benar-benar membelaku. Esok paginya, aku tetap bangun, tetap menyapu, tetap memasak. Tapi di dalam hati, ada yang berubah. Aku tidak lagi melakukan itu karena ingin diterima. Aku melakukannya sebagai bukti bahwa aku tetap manusia. Meski dicurigai, meski dilaporkan, meski dianggap rendah. Dan diam-diam, aku mulai mencatat semuanya. Karena suatu hari nanti, dunia harus tahu bagaimana rasanya hidup di rumah besar. Tapi tak pernah punya tempat hari itu. Cuaca mendung. Udara dingin seperti pertanda buruk. Sejak pagi, rumah sudah dibersihkan lebih teliti dari biasanya. Vas bunga baru dipajang di meja tamu, taplak diganti, dan kudengar Mbok Inem berbisik-bisik dengan sopir soal tamu istimewa. Aku merasa aneh, tapi tak ada yang memberitahuku apa-apa. Hingga menjelang siang, Bu Ratri memanggilku ke ruang tamu. "Alia, nanti jam 2 siang kamu bantu sajikan teh dan kue ya. Kita kedatangan tamu penting." "Tamu siapa, Bu?" tanyaku hati-hati. Ia tersenyum samar, tapi dingin. "Citra. Kamu belum kenal? Dia mantan Revan. Dulu mereka hampir tunangan." Darahku berdesir. "Kenapa Citra datang ke sini, Bu?" "Karena aku yang undang," jawabnya ringan, seolah aku hanya penjaga rumah. Aku pikir, bagus juga memperkenalkan Citra lagi pada Revan. Siapa tahu dia tersadar. Aku terdiam. Napasku seperti tersangkut di dada. Ingin melawan. Ingin marah. Tapi aku tahu, melawan Bu Ratri tanpa dukungan Revan sama saja bunuh diri. "Baik, Bu," jawabku akhirnya, meski di dalam hati terasa seperti mengunyah pecahan kaca. Pukul 2 tepat, suara mobil berhenti di halaman. Aku mengintip dari jendela. Dia turun dari mobil,
Citra. Cantik, tinggi, penampilannya sempurna. Pakaiannya elegan, rambutnya bergelombang rapi, dan langkahnya percaya diri. Ia membawa sekotak kue. Dan ketika pintu dibuka, Bu Ratri menyambutnya seolah menyambut putri kandungnya sendiri. "Cit, sayang, akhirnya datang juga." "Maaf ya, Tante. Macet banget tadi," jawab Citra ramah, memeluk Bu Ratri. Dari balik dapur, aku bisa melihat mereka tertawa-tawa. Suara Citra memenuhi rumah seperti dentingan gelas kristal. Jernih, nyaring, menyakitkan. Lalu terdengar panggilan yang menusuk. "Alia, bawa tehnya sekarang." Aku membawa baki berisi teh dan kue kecil. Tanganku gemetar sedikit, tapi aku paksa diriku tetap tegak. Saat aku masuk ke ruang tamu, percakapan mereka langsung terhenti. Citra menoleh padaku. Mata kami bertemu. Ia tersenyum sopan, tapi ada sinis yang tersembunyi di balik sorotnya. "Ini Alia, istri Revan," kata Bu Ratri seolah memperkenalkanku sebagai asisten rumah tangga. "Oh," kata Citra, lalu tersenyum manis. "Aku sempat lihat foto kalian di media sosial. Kalian sederhana banget, ya." Aku pura-pura tidak mendengar. Kubuka tutup teko, mulai menuangkan teh. Tapi Bu Ratri menghentikanku. "Letakkan saja di meja, Alia. Biar aku saja yang menuang untuk tamu." Aku kaget. Biasanya aku harus menyajikan sampai selesai. Tapi hari itu, aku disuruh mundur. Bahkan Embok Inem pun melirikku, tampak bingung. Aku letakkan teko dan cangkir dengan hati-hati. Lalu berbalik. Tepat saat aku hendak keluar ruangan, kudengar Bu Ratri bicara pelan tapi cukup jelas. "Kamu tahu, Cit, rumah ini sempat sepi waktu Revan pacaran sama Alia. Tapi sekarang aku baru ingat rasanya punya calon menantu yang pinter dandan dan pandai bersosialisasi." Citra tertawa kecil. "Ah, tante ini." Dan aku terus berjalan, tanpa menoleh. Di kamar, aku duduk di tepi ranjang. Air mata jatuh perlahan. Tidak ada yang bisa kulakukan. Aku merasa seperti orang asing di rumah sendiri. Seperti figuran dalam kisah cinta orang lain. Sore itu, Revan pulang. Aku menunggunya di kamar. "Revan, tadi Mama undang Citra ke rumah." "Iya, aku tahu," jawabnya singkat, sambil membuka dasi. "Kau tahu? Dan kau biarkan." Revan menghela napas. "Alia, Mama cuma ingin bersilaturahmi. Citra itu teman lama. Teman lama yang ingin jadi pengganti istrimu." Suaraku meninggi. "Jangan berlebihan, Alia." Aku menatapnya, getir. "Berlebihan? Aku disuruh menyajikan minuman untuk mantan pacarmu. Aku disuruh berdiri sementara dia duduk manis di ruang tamu yang harusnya juga jadi ruangku. Dan kau, bahkan tak ada di sana. Tak tahu bagaimana aku dipermalukan." Revan terdiam. Lalu berkata, "Aku lelah, Alia. Masalah rumah ini tak pernah habis." "Aku juga lelah," bisikku. "Tapi bedanya, aku lelah karena terus diperangi di tempat yang seharusnya jadi rumahku." Malam itu, aku keluar kamar dan berjalan ke dapur. Aku mendengar suara Bu Ratri dari ruang tengah, sedang berbicara di telepon. "Iya, Cit, Revan tuh cuma belum sadar aja. Kau tahu sendiri, dia gampang dibujuk kalau diajak nostalgia." Aku berdiri di belakang dinding. Tubuhku gemetar. Tapi tidak lagi karena takut.
Ada sesuatu yang mulai bangkit dalam diriku. Amarah, harga diri, dan kesadaran bahwa cinta tidak bisa terus jadi alasan untuk bertahan dalam luka. Keesokan harinya, aku tulis surat kecil. Kutaruh di meja makan. Hanya 5 kalimat. Aku ingin dicintai tanpa harus dibandingkan. Aku ingin dihargai tanpa harus terus membuktikan. Aku ingin tinggal, tapi bukan sebagai pelayan. Jika semua itu terlalu sulit, biarkan aku pamit. Alia. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak aku menikah, aku tidak menunggu Revan pulang. Aku hanya duduk di kamar, dan untuk pertama kalinya, aku merasa kuat meski sendiri. Hari itu Sabtu pagi. Langit cerah, tapi perasaanku mendung. Sejak semalam, Bu Ratri sudah berulang kali mengingatkanku soal arisan RT yang akan digelar di rumah. Tapi bukan karena ingin aku bersiap. Justru sebaliknya. Alia, katanya tajam saat kami sarapan. Nanti siang jangan tampil seperti biasanya. Pakai baju yang layak dilihat orang. Aku tidak mau warga komplek mengira menantuku ini asisten rumah tangga. Aku menatapnya sejenak. Saya akan kenakan yang terbaik, Bu. Ia menatapku dari ujung rambut ke ujung kaki. Kalau yang terbaik versimu itu daster polos dan bedak tabur, lebih baik kamu bantu di dapur saja. Revan duduk di antara kami, lagi-lagi menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Hatiku mencelos. Tapi aku diam. Setelah menyetrika baju dan bersih-bersih rumah, aku naik ke kamar untuk bersiap. Aku pilih blus warna pastel yang rapi dan rok selutut. Aku oleskan bedak tipis, pakai sedikit lip balm. Aku memang bukan perempuan yang pandai makeup. Sejak kecil hidupku sederhana. Aku lebih kenal aroma lumpur sawah daripada parfum merek luar negeri. Pukul 2 siang, ibu-ibu komplek mulai berdatangan. Mobil-mobil terparkir rapi di halaman. Suara tawa dan obrolan ringan memenuhi ruang tamu. Bu Ratri berdiri di tengah, menjadi tuan rumah yang sempurna. Ramah, tertawa anggun, menyambut semua orang dengan pelukan. Aku berdiri di samping meja kudapan, sesekali menyapa tamu yang aku kenal. Tapi sebagian besar dari mereka melihatku seperti patung. Tak dianggap, tak diajak bicara. Hingga akhirnya, saat arisan dimulai dan suasana mulai cair, obrolan mulai berubah arah. Seorang ibu dengan kalung mencolok berkata sambil tersenyum ke arah Bu Ratri. Wah, Bu Ratri ini beruntung ya, punya menantu muda. Masih segar. Bu Ratri tertawa. Manis tapi penuh racun. Iya, muda sih, tapi belum mengerti dunia. Dia ini anak kampung. Kalau disuruh makeup, bingung. Bedain foundation sama pelembab aja belum tentu bisa. Ibu-ibu tertawa. Aku menahan napas. Dulu, saya sudah siapkan Citra sebagai calon menantu. Anak pengusaha batik di Solo. Cantik, pintar, gaya selalu modis. Tapi, ya begitulah, jodoh kadang aneh. Mereka tertawa lagi. Seseorang bertanya, itu yang mana, Bu Ratri, menantunya? Bu Ratri menoleh ke arahku. Itu, yang dari tadi berdiri diam di situ. Itu Alia. Semua mata langsung ke arahku. Aku tersenyum kaku. Jantungku berdegup kencang. Cantik kok, kata salah satu ibu, mencoba netral. Cantik kalau dibimbing, sahut Bu Ratri. Tapi kalau dibiarkan, ya, kelihatan banget asalnya dari mana. Aku menunduk. Tak mampu lagi menahan malu yang membakar pipi. Setelah acara selesai, aku membantu merapikan gelas dan piring. Tangan gemetar. Hati perih. Rasanya seperti diiris pelan-pelan. Saat tamu terakhir pulang, aku masuk ke dapur, dan air mata akhirnya tumpah.
Embok Inem mendekat, mengelus punggungku. Sabar ya, Enduk. Ibu memang begitu. Gak semua orang punya hati. Aku menggeleng. Bukan masalah makeup, Embok. Tapi, aku ini dipermalukan di depan umum. Aku bukan manusia di mata mereka. Malam harinya, Revan masuk kamar dengan wajah letih. Aku dengar tadi Mama agak nyindir kamu, katanya singkat. Aku menatapnya dengan mata sembab. Agak nyindir? Dia mempermalukan aku, Revan, di depan semua orang. Revan terdiam. Apa salahku? Aku kerja dari pagi, urus rumah, jaga sikap. Aku bukan perempuan yang sempurna, tapi aku berusaha. Apa itu tidak cukup bagimu? Ia mendesah. Mama memang keras. Tapi kamu jangan baper, Alia. Itu cuma acara arisan. Biasa aja. Biasa, suaraku naik. Kalau suamiku tak bisa melihat luka yang kutanggung, bagaimana aku bisa merasa aman di rumah ini? Revan bangkit dari ranjang. Jangan bikin ini drama, Alia. Aku capek. Dan seperti biasa, ia pergi ke ruang kerja, menutup pintu, dan menutup empatinya padaku. Malam itu aku duduk sendiri, di depan cermin, menatap wajahku yang polos tanpa riasan. Mencoba melihat perempuan yang pernah percaya bahwa cinta cukup untuk bertahan. Tapi kini aku tahu, cinta tanpa keberanian untuk melindungi hanyalah kata kosong. Dan aku mulai menyusun kekuatan untuk hari esok. Bukan untuk melawan dengan mulut, tapi dengan tindakan. Karena jika tak ada yang akan membelaku, maka aku harus belajar membela diriku sendiri. Aku tak pernah menyangka, cinta yang dulu membuatku berani melawan dunia, kini justru menjadi belenggu yang mencederai batinku. Revan, laki-laki yang dulu mengejarku dengan puisi dan janji manis, perlahan berubah sejak kami tinggal di rumah ini. Lebih tepatnya, sejak ibunya terus mengorek dan menghasut dari balik kalimat-kalimat manisnya yang beracun. Dan malam itu, semuanya pecah. Sore itu aku duduk di balkon, menatap langit senja. Aku baru saja selesai membereskan ruang tamu, menyapu sisa biskuit arisan, dan mengepel lantai setelah Embok Inem izin pulang lebih cepat karena anaknya demam. Saat Revan masuk rumah, wajahnya kusut. Setelan kantornya belum dilepas, dasi masih tergantung longgar di leher. Aku menyambutnya dengan senyum kecil. Kamu sudah makan, Mas? Ia mengangguk malas. Belum. Aku bisa panaskan sup ayam. Cepat kok, kataku lembut, mencoba tetap hangat di tengah dinginnya rumah ini. Tapi Revan malah berjalan ke sofa, membanting tasnya. Kenapa rumah kayak kapal pecah begini? Tanyanya ketus. Aku mematung. Aku baru selesai bersih-bersih. Tadi Embok Inem pulang cepat, anaknya sakit. Dia tidak menjawab. Matanya menatapku tajam. Aku maju pelan, duduk di sampingnya. Mas, ucapku hati-hati. Aku mau bicara soal ibu. Dia mengangkat alis. Aku cuma mau kamu tahu apa yang terjadi di arisan kemarin. Ibu mempermalukan aku di depan semua tamu. Katanya aku nggak bisa dandan, nggak tahu sopan santun, dan pelak. Suaranya lebih dulu kutangkap daripada rasa sakitnya. Satu tamparan keras mendarat di pipiku. Aku terhuyung ke belakang. Dunia seperti berhenti sejenak. Air mataku jatuh begitu saja, bukan karena sakit fisik, tapi karena keterkejutan, karena cinta yang kutahu telah berubah menjadi monster. Revan berdiri, napasnya memburu. Makanya jangan bikin ibu stres, bentaknya.
Kamu tuh kenapa sih? Ibu cuma ngomong gitu doang kok sensi banget. Aku memegang pipiku. Panas. Tapi lebih panas hatiku. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku terluka. Semua orang juga terluka. Alia. Revan balas. Kamu pikir aku nggak capek denger ibu ngeluh tiap hari? Kamu pikir gampang jadi penengah di antara kalian? Jadi solusi kamu adalah menamparku? Tanyaku lirih. Revan terdiam, lalu mengalihkan pandangan. Malam itu, aku tidur dengan wajah membengkak. Bukan hanya karena tamparan, tapi karena tangisan yang tak kunjung berhenti. Kupandangi wajah Revan yang tertidur pulas di sampingku. Dulu, wajah itu adalah tempatku bersandar, tempat aku merasa aman. Kini, aku takut padanya. Keesokan paginya, Bu Ratri mengetuk pintu kamar. Alia, ayo bangun. Jangan males. Aku membuka pintu pelan. Ia menatapku cepat. Lalu matanya menyipit. Pipimu kenapa? Tanyanya datar. Aku hendak menjawab, tapi ia mendahuluiku. Revan habis marah ya? Wajar. Kamu memang bikin dia pusing akhir-akhir ini. Aku tercekat. Kalau kamu mau dihargai di rumah ini, lanjutnya, belajarlah untuk diam. Perempuan itu nggak usah cerewet kalau nggak mau disakiti. Lalu ia pergi. Dan aku berdiri di ambang pintu, merasa tubuhku begitu ringan, seakan bisa runtuh kapan saja. Hari-hari berikutnya, Revan semakin dingin. Pulang malam, makan sendiri, sering tak bicara padaku. Saat kuberanikan diri menyentuh lengannya, ia menghindar. Saat aku ingin berbagi cerita, ia menguap dan bilang, nanti aja. Aku seperti hantu di rumah ini. Tak diakui, tak dipedulikan, tak dicintai. Dan luka di dalamku semakin dalam, merambat seperti racun. Sampai pada satu malam, aku duduk sendirian di kamar, memegang foto pernikahan kami. Mataku berhenti di wajah Revan yang tersenyum saat memakaikan cincin ke jariku. Lalu aku menulis lagi. Tapi kali ini bukan surat. Aku membuka laptop, mengetik satu demi satu informasi pelatihan wanita mandiri, pelatihan tata rias, bahkan lowongan kerja part-time online. Aku sadar, aku tidak boleh terus seperti ini. Aku harus bangkit. Entah dengan atau tanpa Revan. Karena harga diriku bukan mainan. Dan aku tidak akan membiarkan tamparan itu jadi awal dari tamparan berikutnya. Hari itu mendung menggantung rendah, seolah langit ikut mengerti suasana hatiku. Aku baru saja selesai mencuci pakaian ketika suara Bu Ratri membelah keheningan rumah. Alia ah. Nada suaranya tajam, seperti cambuk menghantam punggung. Aku segera menghampiri. Di ruang tengah, Bu Ratri berdiri dengan wajah marah, tangannya menggenggam dompet terbuka. Riko duduk di sofa, wajahnya pucat tapi matanya menatapku seperti hendak menikam. Ada apa, Bu? Tanyaku pelan. Jangan pura-pura bodoh, teriaknya. Uang di dompetku hilang 2 juta rupiah. Dan kamu satu-satunya orang yang masuk ke kamarku pagi ini. Aku tertegun. Saya? Saya tidak pernah masuk kamar ibu pagi ini. Jangan bohong. Embok Inem melihat kamu lewat lorong tadi. Kamu pikir kami bodoh? Aku menoleh ke arah Embok Inem yang berdiri tak jauh. Ia gelisah, lalu menunduk. Saya cuma lihat Mbak Alia lewat, Bu. Saya nggak tahu masuk kamar atau enggak. Lalu siapa lagi? Mau tuduh Riko? Anak saya sendiri.
Riko langsung angkat bicara. Suaranya penuh kepura-puraan. Aku nggak tahu apa-apa, Bu. Aku di kamar seharian. Alia yang mondar-mandir dari tadi. Jantungku berdegup keras. Nafasku tercekat. Saya tidak mencuri, Bu. Saya bersumpah. Saya tidak pernah sentuh dompet Ibu. Bu Ratri mendekat. Matanya menusuk. Kamu pikir kami percaya omongan gadis kampung macam kamu? Jangan sok polos. Dulu kamu hidup miskin. Mungkin mencuri itu biasa. Dek. Kata-katanya seperti palu menghantam harga diriku. Aku menatap Revan yang baru turun dari tangga. Mas, kamu percaya aku? Ia menatapku datar. Kita nggak bisa langsung nuduh. Tapi kamu juga nggak bisa asal bilang nggak tahu. Air mataku mengalir perlahan. Mas, aku istrimu. Revan menggeleng. Buktikan kalau kamu nggak melakukannya. Bu Ratri menyeletuk tajam. Kalau kamu nggak mau ngaku, aku akan laporkan ke RT. Biar semua tahu siapa sebenarnya menantu yang kami bawa masuk rumah ini. Aku menahan sesak di dada. Dunia seperti berguncang. Tapi aku tetap berdiri tegak. Silakan, Bu. Laporkan. Saya tidak takut. Karena saya tidak bersalah. Malam harinya, aku duduk di pojok kamar. Tubuhku gemetar. Dituduh mencuri adalah penghinaan terbesar yang pernah kuterima. Bukan hanya karena aku tak melakukannya, tapi karena semua orang yang kucinta memilih diam. Revan bahkan tak memelukku, tak bertanya, tak mencari tahu. Seolah lebih mudah percaya pada ibunya dan adiknya. Keesokan harinya, aku menemukan sesuatu di tong sampah kamar Riko. Selembar struk transfer dari minimarket, tertanggal kemarin sore, dengan nominal 1.100.000. Di bagian bawah tercetak, pembayaran game online. Tanganku bergetar. Aku temukan lagi 2 lembar lain di bawahnya. Jantungku berdetak tak karuan. Sore itu aku temui Riko di dapur. Mas Riko, kataku datar. Mau bicara sebentar. Ia mengangkat wajah, tampak gugup. Apa? Aku keluarkan 3 struk dari sakuku. Ini ketemu di tempat sampah kamarmu. Wajahnya langsung berubah. Panik. Tapi cepat-cepat ia tarik sikap sok tenang. Dan saya tahu siapa yang habiskan uang ibu. Jangan asal tuduh ya, bentaknya. Saya bisa bilang kamu masuk kamar saya dan ambil itu. Aku tersenyum kecut. Silakan. Tapi saya sudah fotokan ini dan kirim ke email saya sendiri. Kalau ibu laporkan saya juga akan tunjukkan bukti ini ke polisi. Matanya melebar. Rahangnya mengeras. Kamu ancam aku? Bukan. Saya cuma lindungi diri saya. Saya bukan boneka di rumah ini. Ia hendak meraih struk itu, tapi aku cepat menyelipkannya kembali ke saku. Malam harinya, uang 2 juta muncul kembali di meja makan. Uangnya ketemu, kata Bu Ratri singkat. Aku menatapnya. Di mana? Tanyaku pelan. Di bawah kasur. Mungkin jatuh. Jadi saya tidak mencuri. Ia tidak menjawab. Hanya menatapku seperti debu. Revan tidak minta maaf. Riko tidak bicara sepatah kata pun. Semua berjalan seperti biasa. Tapi aku tahu, sesuatu dalam diriku sudah patah. Rasa percaya. Rasa dicintai. Rasa aman. Kini hanya tersisa satu hal. Tekad untuk tak membiarkan mereka menginjakku lebih dalam lagi. Sabtu pagi, langit cerah tanpa awan. Tapi jiwaku mendung.
Aku berdiri di depan cermin, membetulkan kerudung dan menepuk pipi. Di wajahku, tak ada senyum, tapi ada harapan kecil yang tumbuh pelan-pelan. Hari ini, bapak dan ibu dari kampung akan datang. Sudah berbulan-bulan aku tak bertemu mereka. Sejak menikah, waktuku habis di rumah ini. Rumah besar penuh peraturan dan tatapan sinis. Dan sekarang, setelah sekian lama, mereka nekat datang. Katanya rindu. Alia, hati-hati ya. Suara ibu di telepon semalam masih terngiang. Kami cuma mau lihat kabarmu, nak. Mereka datang naik bus malam, dan akan tiba sekitar pukul 9. Aku sudah siapkan teh hangat, kue bolu, dan duduk di teras sejak pagi. Lalu mobil tua milik Pak RW berhenti di depan pagar. Aku segera berlari keluar. Bapak, ibu, seruku. Kedua orang tuaku turun. Wajah mereka lelah, tapi senyumnya hangat. Bapak memelukku erat, dan ibu membelai pipiku. Ya Allah, kamu makin kurus, enduk, kata ibu sambil menyeka matanya. Aku hanya tersenyum, menahan tangis. Ayo masuk, Bu. Pak, aku udah bikin teh. Saat kami hendak masuk, suara tinggi dan tajam menyambar dari arah dalam. Siapa itu? Aku tercekat. Bu Ratri muncul dari arah tangga. Gaunnya menjuntai, rambutnya disanggul rapi. Wajahnya datar, dan penuh kecurigaan. Aku berbalik. Ibu, ini orang tuaku. Mereka datang menjenguk. Bu Ratri menghentikan langkah. Matanya menyapu tubuh bapak dan ibu. Dari sandal jepit lusuh sampai tas kain yang mereka bawa. Oh, tamu. Aku mengangguk. Mereka cuma sebentar, Bu. Tapi senyum Bu Ratri justru menghilang. Rumah ini bukan tempat singgah siapa saja. Aku suka ketenangan. Dan orang asing yang datang tanpa pemberitahuan itu mengganggu. Dek, bapak dan ibu terdiam. Aku tercekat. Bu, mereka orang tua saya. Justru karena itu, kamu harusnya tahu sopan santun, jawabnya ketus. Kalau mau menjamu tamu, lakukan di luar rumah. Ini rumah keluarga Revan, bukan warung. Wajah ibu memucat. Bapak mengepal tangannya. Bu Ratri, suaraku parau. Mereka cuma mau ketemu sebentar. Mereka jauh-jauh dari kampung. Aku tidak suka rumah ini ramai. Apalagi dengan tamu yang, ia menatap ibu dan bapak penuh hina. Tidak tahu aturan dan asal datang. Tangisku pecah. Bu, tolong jangan hina orang tua saya. Tapi ia melangkah mendekat, menatapku tajam. Kalau kamu memang anak baik, kamu ajari orang tuamu etika. Jangan ajak mereka datang seenaknya seperti ini. Bapak menarik tanganku. Sudah, enduk. Sudah. Aku menoleh. Pak, jangan. Aku mohon. Tapi ibu mengusap bahuku pelan. Matanya berkaca-kaca. Kita pulang aja, Le. Maaf ya. Ibu nggak nyangka akan seperti ini. Aku mencoba menahan mereka, tapi bapak menggenggam tanganku erat. Kamu sabar ya, enduk. Kami nggak marah. Cuma sedih. Saat mereka berjalan keluar pagar, aku ingin berteriak. Ingin lari menyusul mereka. Tapi kakiku tak kuat. Aku jatuh berlutut di lantai marmer itu, menahan isak. Revan turun dari kamar, melihatku menangis. Ada apa lagi? Tanyanya lelah. Mas, ibu usir orang tuaku. Dia menghela napas panjang, lalu duduk di sofa. Kenapa kamu gak bilang dari awal kalau mereka mau datang? Mereka cuma ingin bertemu. Apa salah?
Alia. Kamu tahu sendiri ibu gak suka hal-hal spontan. Harusnya kamu atur dulu waktunya. Aku menatapnya tak percaya. Jadi kamu setuju mereka diusir? Revan mengangkat bahu. Bukan soal setuju atau tidak. Ini soal aturan rumah. Ibu memang keras. Tapi ini rumah dia. Aku berdiri. Air mata menetes lagi. Lalu aku siapa? Pelayan? Penyewa? Revan tak menjawab. Dan aku tahu, sejak hari itu, aku bukan lagi bagian dari rumah ini. Aku hanya seseorang yang menumpang, dan harus tahu diri. Tapi aku bersumpah dalam hati, jika suatu hari aku keluar dari sini, aku akan membawa kehormatan orang tuaku bersamaku. Aku akan tunjukkan pada dunia bahwa anak petani dan ibu rumah tangga itu bisa berdiri di atas kaki sendiri, tanpa harus mengemis hormat dari orang yang tak tahu makna cinta. Hari itu, langit mendung dan angin terasa dingin menusuk tulang. Tapi ada sesuatu di dalam diriku yang justru hangat. Bukan karena kebahagiaan, melainkan karena harapan. Pagi itu, kakakku, Bang Fadli, akan datang. Ia menghubungiku semalam. Suaranya tegas tapi penuh empati. Alia, cukup. Kamu udah terlalu sering diam. Besok aku datang ke rumah itu. Aku mau bicara baik-baik. Aku tahu watak Bang Fadli. Ia bukan tipe pemarah. Tapi jika harga diri keluarganya diinjak-injak, ia takkan tinggal diam. Aku gemetar sejak subuh. Bukan karena takut pada Bu Ratri, tapi karena cemas. Tak ingin pertengkaran terjadi. Tapi di sisi lain, mungkin memang sudah waktunya seseorang bicara jujur untukku. Pukul 10 pagi, suara motor trail berhenti di depan gerbang. Aku berlari keluar. Bang! Bang Fadli turun dari motor dengan langkah lebar. Wajahnya keras tapi hangat saat menatapku. Kurus amat kamu. Makan apa di sini? Udara. Aku nyaris menangis. Masuk dulu, Bang. Ayo ke ruang tamu. Aku membukakan pintu. Tapi belum sempat kami duduk, suara familiar menghentikan langkah kami. Siapa ini? Bu Ratri muncul dari arah tangga. Tubuhnya tegak, dagunya terangkat. Matanya langsung menatap tajam pada Bang Fadli yang duduk santai di sofa ruang tamu. Assalamualaikum, sapa Bang Fadli sopan. Waalaikumsalam. Tapi saya belum undang tamu dari luar, sahut Bu Ratri dingin. Anda siapa? Saya kakaknya Alia. Oh. Suara Bu Ratri meninggi. Jadi sekarang kamu bawa saudara segala. Alia? Aku menunduk. Maaf, Bu. Abang cuma mau bicara baik-baik. Bicara baik-baik. Bu Ratri terkekeh sinis. Biasanya kalau sudah bawa keluarga, artinya mau bikin ribut. Mau main emosi. Saya nggak suka. Bang Fadli tetap tenang. Ia berdiri. Saya nggak datang buat ribut, Bu. Saya datang sebagai kakak, bukan preman. Saya cuma ingin bicara tentang adik saya. Kalau kamu datang mau bela-bela Alia, saya sarankan pulang saja, jawab Bu Ratri tajam. Ini rumah saya, bukan tempat rapat keluarga kampung. Bang Fadli menghela napas. Dengan segala hormat, Bu, adik saya selama ini diam. Terlalu diam. Kami tahu dia dihina, dituduh mencuri, disuruh tunduk. Bahkan, ia menatapku sejenak, lalu menoleh lagi. Diusir saat orang tuanya datang. Apa itu masih masuk akal? Berani kamu menuduh saya?
Bu Ratri melotot. Kamu siapa? Anak dari mana? Datang-datang bawa mulut besar. Bu, saya bukan siapa-siapa, jawab Bang Fadli. Nada suaranya tetap tenang, tapi nadanya tak bisa ditawar. Saya cuma ingin kakak ipar saya, Revan, dan ibu mertua seperti ibu, memperlakukan Alia sebagai manusia, bukan pembantu. Langkah Revan terdengar dari tangga. Ada apa ini? Tanyanya cepat, lalu menoleh ke arahku dan Bang Fadli. Istrimu datang karena dia disakiti, kata Bang Fadli langsung. Dan aku sebagai kakaknya, berhak tahu bagaimana kalian memperlakukan dia di sini. Revan menatapku. Alia, kamu yang undang. Aku mengangguk. Aku butuh bicara, Mas. Bu Ratri mengangkat tangannya. Sudah cukup. Ini rumah saya, bukan pasar. Dan kamu, ia menunjuk Bang Fadli, jangan ajari saya cara mendidik menantu. Kamu bukan siapa-siapa. Saya bukan siapa-siapa, tapi saya cukup waras untuk tahu bahwa menantu bukan budak, jawab Bang Fadli. Alia itu istri, bukan tahanan. Cukup. Revan membentak. Bang Fadli, saya harap Anda tidak ikut campur rumah tangga kami. Bang Fadli tertawa kecil, getir. Kalau istrimu sudah tidak bisa bicara sendiri, dan semua orang di rumah ini membungkamnya, siapa lagi yang bisa bicara kalau bukan keluarga? Alia tidak pernah dilarang bicara. Revan membela diri. Aku menatapnya, luka menganga di mataku. Tapi kamu juga tidak pernah benar-benar dengarkan aku, Mas. Ruangan jadi hening. Bang Fadli berdiri, menepuk bahuku pelan. Aku nggak datang buat ribut. Tapi aku nggak akan diam saat harga diri adikku diinjak. Ia berbalik ke arah Bu Ratri. Saya tidak akan bawa Alia sekarang, Bu. Tapi satu kali lagi dia disakiti, saya akan datang lagi. Dan tidak sendiri. Lalu ia menatap Revan dalam-dalam. Dan kamu, Revan, kalau kamu laki-laki, bersikaplah seperti suami. Jangan jadi bayangan ibumu. Setelah Bang Fadli pulang, suasana rumah dingin seperti es. Revan tak bicara padaku selama 2 hari. Bu Ratri terus-menerus menyindir. Tapi, untuk pertama kalinya, aku merasa tidak sendiri. Ada seseorang yang bicara lantang untukku. Dan itu membuatku tahu, aku juga punya suara. Dan suatu hari nanti, aku akan berdiri menggunakan suara itu untuk menyelamatkan diriku sendiri. Sinar matahari pagi seharusnya hangat dan membawa harapan. Tapi pagi itu berbeda. Tubuhku lemas, mual, dan perutku seperti digerayangi rasa aneh. Saat melihat strip 2 garis merah di test pack itu, aku hampir tak percaya. Tanganku gemetar. Aku hamil, bisikku lirih. Dalam hati, aku berharap ini jadi awal baru. Mungkin, setelah ini Bu Ratri akan menerima aku. Mungkin Revan akan berubah. Mungkin aku akan benar-benar menjadi istri dan ibu yang dihormati di rumah ini. Aku menyimpan test pack itu dalam laci kamar, menunggu waktu yang tepat untuk memberitahu Revan. Tapi belum sempat kuungkapkan, dunia sudah lebih dulu menjatuhkanku. Ayla, mengepel sekarang juga. Lantai ruang tengah kotor. Aku yang sedang duduk di tempat tidur, mencoba menenangkan rasa pusing, langsung terlonjak saat suara Bu Ratri membentak dari luar kamar. Bu, saya agak pusing. Saya. Jangan banyak alasan, potongnya tajam. Di rumah ini nggak ada yang namanya malas.
Kalau kamu nggak mau kerja, jangan tinggal di sini. Suara langkahnya makin dekat. Aku buru-buru berdiri. Bu, saya sebenarnya mau bilang, saya hamil. Sejenak, hanya ada keheningan. Bu Ratri menatapku seperti melihat sesuatu yang kotor. Kamu? Ia terkekeh. Hamil. Aku mengangguk pelan. Iya, Bu. Jadi saya minta izin istirahat sebentar. Tidak, bentaknya. Kalau kamu hamil, bukan berarti kamu ratu. Jangan manja. Banyak orang hamil tapi tetap kerja. Jangan jadikan alasan untuk leyeh-leyeh. Bu, saya mohon. Tidak ada mohon. Mengepel sekarang juga. Kalau enggak, kamu bisa keluar dari rumah ini. Aku menunduk, menahan isak. Akhirnya aku mengambil kain pel dan ember. Air mata jatuh satu-satu ke lantai marmer sebelum air pel sempat menyentuhnya. 1 ruangan, 2 ruangan, 3. Tubuhku bergetar. Perutku menegang. Lalu, tubuhku roboh. Nyeri hebat menjalar dari perut ke seluruh tubuh. Kain pel terlepas dari genggaman. Darah merembes dari bawah rokku. Bu, tolong. Bu Ratri berlari masuk. Apa ini? Kamu kenapa? Aku hanya bisa memegangi perutku, menangis ketakutan. Aku, darah, anakku. Aku dibawa ke rumah sakit. Revan datang terlambat. Dokter keluar dari ruang tindakan dengan wajah datar. Maaf. Kandungan tidak bisa diselamatkan. Aku menjerit dalam hati. Dunia runtuh. Impian kecil yang kutanam di rahimku selama beberapa minggu itu telah pergi. Revan hanya berdiri di sudut. Matanya dingin, tanpa pelukan, tanpa kata. Seolah yang gugur itu bukan anaknya. Bu Ratri duduk di kursi samping tempat tidur. Ia membuka mulut, dan kata-katanya membunuhku lebih kejam dari rasa sakit di perutku. Mungkin memang belum rezeki, katanya pelan. Atau mungkin Tuhan juga tidak menginginkan anak dari perempuan sepertimu. Hatiku tercabik. Aku menoleh lemah. Bu, kenapa ibu tega? Ibu hanya jujur. Tidak semua rahim pantas membawa keturunan keluarga kami. Dan mungkin ini tanda bahwa kamu memang tidak layak. Aku menutup wajah dengan tangan, menggigil. Bukan karena dingin, tapi karena terluka terlalu dalam. Malam itu di rumah sakit, aku tidak tidur. Aku menatap langit-langit putih, membayangkan wajah mungil yang tak sempat kulihat. Anak itu mungkin perempuan, atau laki-laki. Tapi dia adalah satu-satunya harapan yang kupunya. Dan sekarang dia telah pergi, dibawa paksa oleh dunia yang tidak pernah memberiku pelukan. Aku berjanji dalam hati, aku tidak akan mati di rumah ini. Tidak sebagai istri yang dibungkam, atau ibu yang kehilangan segalanya. Aku akan bangkit, dan anakku akan jadi alasan aku bertahan. Hari-hari setelah keguguran itu berjalan seperti mimpi buruk yang diputar ulang setiap pagi. Tubuhku belum pulih. Tapi Bu Ratri seperti tak menganggapku baru kehilangan anak. Ia tetap menyuruhku mengepel, menjemur, dan membereskan dapur. Revan? Ia makin menjauh. Tidur di kamar kerja, tak menatapku. Bahkan sejak dari rumah sakit, tak sekalipun ia menyentuh tanganku. Malam itu, aku duduk di lantai dapur, memandangi sisa cucian piring. Tubuhku bergetar karena lelah dan marah yang kutahan terlalu lama. Embok Inem lewat sambil menunduk, seolah tahu badai akan datang.
Dan benar saja. Brak. Pintu dapur terbuka keras. Bu Ratri berdiri di sana, matanya menyala. Kamu kenapa belum beresin meja ruang tamu? Ada debu di sana. Apa mata kamu buta? Aku mengangkat wajah. Nafasku berat. Bu, saya baru selesai cuci piring. Alasan. Selalu aja alasan. Makanya kalau nikah jangan sama gadis kampung. Kerjanya cuma ngeluh. Nggak pantas jadi istri Revan. Dan saat itulah, sesuatu dalam diriku pecah. Sudah cukup. Cukup. Aku berdiri perlahan. Tatapanku tidak lagi menunduk. Cukup, Bu. Bu Ratri mendongak kaget. Apa? Aku mendekat. Suaraku gemetar, tapi keras. Selama ini saya diam. Saya terima ibu hina saya. Saya terima ibu usir orang tua saya. Saya bahkan diam waktu saya keguguran karena ibu paksa saya kerja. Tapi hari ini, saya tidak akan diam lagi. Bu Ratri melotot. Kamu berani? Ya, saya berani. Karena saya manusia, bukan peliharaan ibu. Teriakku, dadaku naik turun. Tiba-tiba, suara langkah-langkah orang terdengar dari luar. Pintu depan terbuka. Terdengar suara Ibu Rahayu, tetangga sebelah. Ada apa, Bu Ratri? Tadi kami dengar teriakan. Bu Ratri buru-buru berjalan ke ruang depan. Tapi aku menyusul. Napasku masih memburu. Biar semua tahu. Teriakku ke arah pintu yang mulai dikerumuni tetangga. Saya Alia. Menantu yang setiap hari dihina. Dipaksa kerja walau sedang hamil. Saya keguguran karena disuruh ngepel. Tapi saya tetap dianggap tidak layak. Hari ini saya cukup. Semua terdiam. Termasuk Revan, yang entah sejak kapan sudah berdiri di balik pintu kamar. Matanya membelalak. Alia, diam. Aku menoleh tajam. Kenapa? Malu? Takut orang tahu bahwa istrimu diperlakukan seperti pembantu? Kamu yang seharusnya malu, Revan. Bu Ratri menunjukku, gemetar karena amarah. Kamu sungguh tidak tahu diri. Aku mendekat satu langkah, menatapnya lurus. Justru saya baru tahu diri, Bu. Baru sadar. Selama ini saya hanya menahan demi orang-orang yang tak pernah anggap saya manusia. Suasana mencekam. Tetangga masih berdiri bingung. Beberapa berbisik. Yang lain hanya menatapku. Dengan tatapan yang untuk pertama kalinya. Bukan iba, tapi hormat. Karena aku berdiri. Karena aku bersuara. Dan karena aku, akhirnya, tidak lagi dikendalikan. Bu Ratri masuk ke kamar dengan membanting pintu. Revan menyusul. Tapi aku tidak peduli. Hari itu, aku memilih berpihak pada diriku sendiri. Dan itu adalah langkah pertama menuju kebebasan. Hari itu seharusnya menjadi perayaan. Ulang tahun ke-65 ayah Revan. Semua keluarga besar diundang. Rumah dipenuhi suara tawa, obrolan panjang, dan aroma makanan mahal. Aku berdiri di dapur dengan rok panjang dan kemeja sederhana. Rambutku dikuncir biasa, tak seperti sepupu-sepupu Revan yang datang dengan dandanan seperti tamu gala dinner. Tapi aku datang bukan untuk bersaing penampilan. Aku hanya ingin menjadi istri yang baik. Aku membawa piring berisi kue tart ke meja makan utama, berharap bisa duduk di sisi Revan seperti pasangan suami istri lainnya. Tapi saat aku tiba, kursi di sebelahnya telah terisi. Citra. Ya, Citra lagi. Dengan gaun pastel lembut, rambut blow sempurna, dan senyum manis yang menempel di wajahnya seperti kutukan. Oh,
Alia. Suara Bu Ratri terdengar dari balik meja. Kamu bisa duduk di dapur. Ya? Di sini sudah penuh. Di dapur? Aku mengulang lirih. Ya. Kamu kan lebih nyaman di sana. Embok Inem sudah siapkan kursi kecil buatmu. Yang di sini untuk keluarga inti. Aku berdiri terpaku. Family. Aku adalah istri Revan. Tapi di rumah ini, aku bukan apa-apa. Aku memutar kepala, menatap Revan. Revan, bisikku, nyaris tak terdengar. Aku duduk di mana? Ia menunduk, tidak bicara. Citra justru menjawab, menyentuh lengan Revan sambil tersenyum. Duduk di dapur aja, Alia. Biar yang di sini bisa ngobrol santai. Kamu kan pasti sibuk bantu-bantu. Aku mengepalkan tangan. Lidahku keluh. Perasaan ditampar, ditelanjangi, dan dibuang ke belakang rumah. Semua datang sekaligus. Di dapur, aku duduk di kursi plastik yang goyang sebelah. Embok Inem meletakkan piring nasi di depanku, tapi aku tak menyentuhnya. Dari celah pintu, aku bisa melihat mereka tertawa, menyuapi satu sama lain kue ulang tahun, dan Revan bahkan menyalami Citra lebih dulu daripada aku saat acara tiup lilin. Hati ini seperti disayat sembilu. Bahkan rasa marah pun sudah tak punya tempat. Yang tersisa cuma kehampaan dan penghinaan yang begitu dalam. Alia, suara pelan Embok Inem membuyarkan lamunanku. Jangan nangis di sini, nak. Kamu bukan pembantu. Aku tersenyum getir. Tapi aku juga bukan keluarga, Embok. Setelah acara selesai, Bu Ratri masuk ke dapur. Ia memandangku seperti biasa, datar dan dingin. Terima kasih ya, sudah bantu-bantu. Kamu memang cocok di sini, di belakang layar. Jangan terlalu berharap banyak. Yang penting kamu tahu tempat. Aku berdiri, tubuhku tegang. Bu, kataku pelan. Saya ini istri Revan, bukan staf catering. Kalau kamu merasa istri, bertindaklah seperti istri, jawabnya tajam. Bukan pengeluh yang selalu merasa dikorbankan. Aku menatap matanya. Kali ini, tak menunduk. Saya sudah cukup diam, Bu. Tapi saya bukan boneka. Saya bukan bayangan. Dan saya pasti bukan perempuan yang akan terus duduk di dapur saat suaminya memamerkan perempuan lain di depan semua orang. Kalau kamu tak nyaman, silakan pergi. Katanya enteng. Rumah ini tidak memaksa siapapun tinggal. Aku terdiam. Dan di dalam hati, mungkin aku mulai mempertimbangkan saran itu. Malamnya, saat semua tamu pulang dan rumah kembali sepi, aku berjalan ke kamar sambil menyeret langkah. Revan duduk di tempat tidur, membuka kancing bajunya. Kenapa tadi kamu pergi diam-diam? Tanyanya singkat. Aku menoleh. Kamu serius tanya itu setelah membiarkan aku duduk di dapur seperti pembantu? Ia mendengus. Jangan drama, Alia. Tempat duduk gak penting. Kamu yang terlalu sensitif. Aku menatapnya dengan mata berkaca. Bukan soal kursi, Revan. Ini tentang harga diri. Tentang kamu yang membiarkan ibumu dan mantanmu mempermalukan aku di depan keluargamu. Dan kamu memilih diam. Ia berdiri. Kalau kamu gak tahan, kamu bisa pergi. Aku menelan ludah. Mungkin, itu pertanda. Mungkin, memang sudah saatnya aku pergi. Sudah 2 hari sejak ulang tahun ayah Revan. Rumah kembali sunyi. Tapi ketegangan tak pernah surut. Bahkan malam-malam pun terasa seperti neraka yang menunggu meledak. Dan pagi itu, neraka itu datang. Aku sedang menyapu teras ketika sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah. Dari dalamnya turun seorang pria dengan jas rapi, membawa map coklat dan wajah datar. Bu Ratri menyambutnya di ruang tamu. Matanya penuh kemenangan. Revan, turun sekarang, serunya. Revan turun dengan malas, rambut masih acak-acakan. Ia tak menatapku sedikit pun. Aku berdiri canggung di ujung ruang, menyeka keringat dari pelipis. Duduk, kata Bu Ratri padaku. Kita tidak akan lama. Aku duduk, tangan gemetar. Pria berjubah formal itu membuka mapnya.
Saya pengacara keluarga Bu Ratri. Saya membawa dokumen perceraian. Sudah ditandatangani Revan. Jantungku berhenti sejenak. Apa? Bisikku nyaris tak terdengar. Revan berdiri di sudut ruangan. Membisu. Mataku berpindah padanya. Revan, kamu serius? Ia menunduk. Ini yang terbaik, Alia. Aku bangkit. Nafasku tercekat. Terbaik untuk siapa? Untukmu? Untuk ibumu? Bukan untukku. Bukan untuk pernikahan ini. Bu Ratri berdiri, menyeringai. Kamu harusnya bersyukur kami tidak menuntutmu macam-macam. Anggap ini hadiah dari keluarga kami, kebebasan. Aku menatapnya dengan mata panas. Tapi tidak keluar air mata. Mungkin, karena hatiku sudah terlalu retak untuk menangis. Saya tidak akan menandatangani, kataku lirih tapi tegas. Pengacara itu tersenyum tipis. Kalau tidak tanda tangan pun, gugatan bisa tetap berjalan. Ini hanya formalitas. Dan Revan sudah menyerah. Aku menatap Revan sekali lagi. Jadi ini akhirnya? Setelah semua yang kulalui, kamu menyerah? Begitu saja. Ia tidak menjawab. 2 jam kemudian, aku kembali ke kamar. Tapi Mbok Inem sudah berdiri di depan pintu dengan wajah murung. Mbak Alia, baju Mbak sudah dikeluarin. Aku menoleh dan tertegun. Di halaman belakang, koper-koper dan pakaian dalam plastik hitam berceceran. Beberapa bajuku dilempar begitu saja, sebagian jatuh di tanah yang basah bekas hujan semalam. Aku melangkah perlahan ke sana. Angin dingin menerpa wajahku. Tapi lebih dingin lagi sikap mereka padaku. Bu Ratri muncul dari belakang, berdiri dengan tangan terlipat. Kami beri kamu waktu 1 jam. Silakan ambil barang-barangmu dan pergi. Oh, dan jangan bawa barang yang bukan milikmu. Termasuk cincin keluarga. Tanganku gemetar saat melepas cincin di jari manis. Ku genggam erat sesaat. Lalu kuletakkan di meja dekat pintu. Selembar cincin, yang dulu kupikir simbol cinta, ternyata hanya perhiasan yang bisa dicabut kapan saja. Aku memasukkan beberapa pakaian ke dalam tas jinjing tua, tas pemberian almarhum ibuku saat aku menikah. Aku bahkan tidak sempat membawa semua. Hanya yang muat. Dan saat aku melangkah keluar rumah, tak ada yang mengantar. Tak ada pelukan. Tak ada permintaan maaf. Yang ada hanya tatapan puas Bu Ratri, dan diam yang membunuh dari Revan. Selamat tinggal, gumamku pelan. Langkahku gontai. Tapi dalam hati, aku tahu, aku akan kembali berdiri. Bukan sebagai istri Revan, tapi sebagai Alia, yang tak lagi tunduk, tak lagi dikurung, tak lagi dipermalukan. Aku adalah luka yang akan menjelma kekuatan. Langit mendung saat aku kembali ke desa. Tas kecil tergantung di bahuku, langkahku lambat. Sepanjang perjalanan di bus, aku hanya diam menatap jendela. Luka masih terasa segar. Tapi kini, tak ada lagi air mata. Rumah orang tuaku berdiri sederhana di tepi sawah. Lantai tanah, dinding kayu. Tapi ada kehangatan di dalamnya. Hangat yang tak pernah kudapatkan di rumah Revan. Ibu keluar lebih dulu, menatapku dengan mata membesar. Alia, astagfirullah. Nak, kamu. Aku langsung dipeluknya. Tangisku pecah di pelukannya. Pelukan seorang ibu, yang selama ini kurindukan. Tak lama, ayah keluar. Lelaki tua yang dulu kukira hanya petani biasa, berdiri kaku menatapku. Ia tak berkata apa-apa, hanya menatapku dalam-dalam. Tapi di matanya ada luka yang sama. Luka seorang ayah yang merasa gagal melindungi anaknya. Malam itu, setelah makan malam sederhana, aku duduk di beranda. Ayah duduk di sebelahku, menyulut rokok kretek. Kamu sudah tidak bersama Revan lagi? Tanyanya pelan. Aku mengangguk. Aku dicerai. Dibuang begitu saja. Ia mengangguk. Tak terkejut. Hanya diam, menghembuskan asap rokok ke angin malam. Ayah tahu semua itu bisa terjadi sejak kamu bawa dia ke sini waktu dulu. Aku menoleh. Ayah dulu pemilik perusahaan besar di Jakarta, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Mencoba memproses. Apa? Dulu ayah punya perusahaan konstruksi besar. Karyawan ratusan.
Tapi ayah jatuh. Dikhianati rekan sendiri. Bangkrut, hutang, semua hilang dalam semalam. Aku memandangnya tanpa berkedip. Kenapa ayah tidak pernah cerita? Karena ayah malu. Karena ayah ingin kamu tumbuh tanpa beban dendam ayah. Karena ayah ingin kamu punya hidup yang sederhana tapi bahagia. Aku merasakan sesuatu bergemuruh di dadaku. Campuran antara terkejut, marah, dan kagum. Jadi, ayah bukan petani. Ayah memang bertani sekarang. Tapi bukan itu asal-usul kita. Ia menatapku. Dan kamu, Alia, kamu punya darah itu. Darah orang kuat. Orang yang jatuh, tapi bisa bangkit lagi. Aku menggigit bibir. Air mataku menetes diam-diam. Aku merasa hancur. Yah, harga diriku diinjak. Aku merasa tidak berarti. Karena kamu belum berdiri lagi, katanya pelan. Begitu kamu berdiri, kamu akan sadar bahwa kamu jauh lebih kuat daripada yang mereka tahu. Aku memeluk ayahku. Untuk pertama kalinya sejak aku diusir, aku merasa tidak sendiri. Keesokan harinya, ayah mengajak aku ke gudang kecil di belakang rumah. Di sana, ia menunjukkan berkas-berkas lama, sertifikat perusahaan, foto-foto saat ia memimpin rapat besar, bahkan surat kontrak dengan perusahaan asing. Aku memandangi semua itu dengan takjub. Ayah dulu luar biasa. Ayah dulu terlalu percaya orang. Tapi kamu bisa belajar dari itu. Kamu bisa bangun jalanmu sendiri. Malamnya, aku mulai berpikir, bagaimana jika aku tak hanya sembuh, tapi juga bangkit? Bagaimana jika aku buktikan bahwa aku bukan perempuan lemah? Aku mulai menulis rencana kecil di kertas. Aku bisa mulai dari nol. Aku bisa buka usaha sendiri. Bahkan jika itu hanya warung kecil atau jasa desain sederhana dari rumah. Karena untuk pertama kalinya, aku tidak lagi ingin diterima. Aku ingin dihormati. Dan aku akan memperjuangkannya dengan caraku. Pagi itu, ayah duduk di ruang tengah dengan map di tangannya. Aku baru saja selesai menyapu halaman ketika ia memanggil. Alia, sini dulu. Ayah mau tunjukkan sesuatu. Aku duduk di depannya, penasaran. Ia membuka map dan mengeluarkan lembaran-lembaran tua dan sebagian yang sudah diperbarui. Ini semua data legal perusahaan ayah dulu. Walau sempat dibekukan, sekarang status hukumnya sudah bersih. Nama perusahaan masih aktif. PT Arta Sembada Utama. Dan ayah ingin kamu masuk ke dalamnya. Aku menatapnya, tergagap. Masuk, maksudnya. Kamu akan belajar dari bawah. Kita akan bangkitkan perusahaan ini sama-sama. Dunia seolah berhenti sejenak. Aku? Tapi, ayah, aku nggak tahu apa-apa soal bisnis. Tapi kamu punya kemauan. Dan itu cukup untuk memulai. Sisanya bisa kamu pelajari. Hari-hari berikutnya berubah drastis. Ayah mulai membawaku ke kantor kecil yang dulu menjadi markas utama. Kini gedung itu kusam, catnya mengelupas, tapi fondasinya masih kokoh. Sama seperti semangat ayah yang tak pernah padam. Kami mulai dari gudang. Menyusun ulang berkas lama, mencari mitra lama yang masih bisa diajak kerja sama. Aku belajar mengurus keuangan, membaca laporan proyek, bahkan cara presentasi. Setiap malam, ayah memberiku latihan, membuat proposal, membaca kontrak, menganalisis peluang pasar. Bisnis itu bukan soal uang, katanya suatu malam. Tapi soal bagaimana kamu menyelesaikan masalah dengan cara yang orang lain tidak pikirkan. Di bulan ketiga, kami mulai mendapatkan satu proyek kecil, renovasi rumah seorang pengusaha lokal. Nilainya tak besar, tapi cukup untuk menghidupkan kantor dan merekrut 3 tukang bangunan. Aku ikut turun ke lapangan, mencatat material, membagi tugas, bahkan pernah membantu ket pagar. Sore itu, salah satu tukang menatapku sambil tertawa kecil. Mbak Alia ini CEO apa mandor sih? Aku hanya tersenyum. Sekarang aku mungkin mandor. Tapi suatu hari, aku akan duduk di meja direktur. Dan aku serius saat mengatakannya. Tahun pertama berjalan berat. Kami hanya dapat 2 proyek. Tapi satu klien merekomendasikan kami ke temannya. Lalu temannya merekomendasikan lagi ke kolega lain. Lambat tapi pasti,
Nama PT Arta Sembada Utama mulai terdengar lagi. Di tahun kedua, kami berhasil memenangkan tender kecil dari pemerintah kabupaten, membangun jembatan penghubung antar desa. Itu proyek terbesar kami sejak kebangkitan. Hari jembatan itu selesai dan diresmikan. Aku berdiri di tepi sungai, menatap hasil kerja kami. Aku bukan lagi Alia yang dipandang hina oleh ibu mertua. Aku bukan lagi perempuan yang dilempar ke jalan dengan tas kecil. Aku adalah Alia yang membangun kembali dari puing-puing, dengan tanganku sendiri. Tahun ketiga, ayah menyerahkan surat resmi padaku. Ini akta perubahan kepemilikan perusahaan. Kamu resmi jadi direktur utama. Tanganku gemetar saat menerimanya. Yakin, ya? Aku masih banyak belajar. Karena itu kamu cocok jadi pemimpin. Orang yang merasa cukup tahu biasanya gegabah. Tapi yang tahu masih belajar, dialah yang akan memimpin dengan hati. Kini aku berdiri di ruang kantor baru kami di kota. Dari jendela lantai 12, aku bisa melihat deretan gedung lain. Aku mengenakan setelan blazer abu-abu, rambutku digelung rapi. Di mejaku ada plakat kecil bertuliskan, Alia Ramadhani, CEO. Dan ketika aku duduk, aku sadar, ini baru permulaan. Bukan akhir dari kisahku, tapi awal dari pembalasan yang tak akan mereka duga. Aku sedang duduk di ruang rapat besar, berkas-berkas terbuka rapi di depanku, saat sekretarisku masuk dan meletakkan satu map berlogo, Divisi Akuisisi dan Investasi. Ini proposal akuisisi baru, Bu Alia. Targetnya 2 perusahaan kecil, butik dan salon yang sedang kolaps karena utang bank. Aku mengangguk. Terima kasih, Lala. Tinggalkan di sini. Akan saya baca sendiri. Ketika ruangan kembali sepi, aku membuka halaman depan berkas itu. 2 logo terpampang, RD Butik dan Ratri Salon Spa. Nama pemilik, Ratri Dewi Pranata. Tanganku terhenti. Sejenak, seluruh dunia di sekelilingku terasa hening. Napasku perlahan tertahan. Dan kemudian, senyumku mengembang. Senyum yang tidak pernah aku bayangkan bisa kubentuk saat membaca nama itu. Bu Ratri. Beberapa tahun lalu, nama itu membuatku menggigil. Ia adalah perempuan yang membuatku merasa lebih rendah dari debu, yang membuatku menggigil karena dinginnya penghinaan, yang mencampakkanku dari rumahnya seperti sampah, saat aku masih berdarah karena keguguran. Dan sekarang, nama itu berada di halaman ketiga dari laporan akuisisi bisnis yang sebentar lagi akan kami beli. Ironi ini terlalu indah. Hari akuisisi dijadwalkan. Aku tak mengirim orang lain. Aku ingin datang sendiri. Bukan karena aku pendendam, tapi karena aku ingin menutup luka dengan elegan, melalui langkah kaki yang tegas dan suara yang tak perlu meninggi. Aku tiba di butik kecil berwarna putih pastel itu dengan blazer hitam dan sepatu hak yang mengklik lantai marmer. Sekilas, butik itu tampak tenang. Tapi kalau kamu perhatikan baik-baik, ada ketakutan di balik wajah karyawannya. Gaji telat, orderan menurun, hutang membengkak. Dan di dalam ruang kantor, duduklah Bu Ratri. Ia menatapku ketika aku masuk. Awalnya tak mengenali. Matanya menyipit, lalu membelalak. Alia. Aku menarik kursi dan duduk perlahan. Halo, Bu. Suasana ruangan mendadak dingin. Kenapa kamu di sini? Tanyanya. Suaranya agak gemetar. Aku tersenyum tipis. Saya CEO dari perusahaan yang akan mengakuisisi bisnis Anda, Bu Ratri. Ia terdiam. Wajahnya memucat. Aku membuka map dan menaruhnya di hadapannya. Berikut tawaran kami. Ada 2 opsi. Pertama, akuisisi penuh. Anda tetap dapat persentase kecil. Kedua, kami beli secara lunas, dan Anda tinggalkan semuanya. Ia terdiam. Tangannya mulai gemetar. Kamu rencanakan semua ini? Aku menatap matanya. Tidak, Bu. Dunia yang memutarnya. Saya hanya berdiri saat giliran saya datang. Pertemuan selesai dalam 40 menit. Ia tak banyak bicara, karena ia tahu posisi tawarnya tak ada. Dan saat aku keluar dari butik itu, kamera media lokal sudah menunggu. Mbak Alia, betul perusahaan Anda membeli butik Ratri?
Aku tersenyum dan menjawab pelan. Kami melihat potensi di bisnis yang dulu meremehkan potensi kami. Kalimat itu tersebar di media dalam waktu 2 hari. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, Bu Ratri menjadi penonton. Sedangkan aku berdiri di panggung. Malamnya, aku pulang ke rumah orang tuaku dan mencium tangan ayah. Dan saat pintu itu tertutup, aku tak membawa dendam. Hanya kemenangan yang sunyi, tapi utuh. Siang itu, langit mendung menggantung di atas kota. Aroma hujan yang tertahan mengisi udara, seolah ikut menjadi saksi keputusan yang akan mengakhiri satu bab penuh luka dalam hidupku. Butik itu, RD Butik, telah resmi menjadi milikku. Bukan lagi sekadar akuisisi bisnis. Ini adalah titik akhir dari pertempuran panjang yang pernah kutelan dalam diam. Sebuah bangunan fisik yang dulu menyimpan derita, ejekan, dan penolakan, kini dalam kendaliku sepenuhnya. Tapi bukan untuk kulanjutkan. Bukan untuk kubuka kembali. Melainkan, untuk kututup. Aku berdiri di depan butik itu. Tak ramai, tak ada wartawan, tak ada upacara. Hanya aku, beberapa pekerja teknisi, dan sebuah ket semprot putih di tanganku. Papan nama emas bertuliskan, RD Butik, sudah diturunkan. Huruf-hurufnya diletakkan begitu saja di lantai, kehilangan kilaunya, seperti bekas kejayaan yang tak lagi dibutuhkan. Beberapa pekerja menatapku bingung saat aku berdiri lama di depan kaca besar bagian depan. Mbak Alia, kami tunggu instruksi ya. Ini properti sepenuhnya hak ibu sekarang. Aku mengangguk. Tunggu sebentar. Lalu aku maju, menyentuh permukaan kaca yang dulu memantulkan bayangan seorang menantu yang tak pernah dianggap ada. Aku membuka tutup ket semprot dan mulai menulis. Setiap huruf kutarik dengan tangan tegas. Tak gemetar, tak ada ragu. Di tempat ini, seorang wanita pernah dihina. Kini dia berdiri sebagai pemenang. Warna putihnya mencolok di atas kaca bening. Seperti luka yang akhirnya diakui keberadaannya, bukan untuk dihapus, tapi untuk dikenang, sebagai pelajaran. Aku mundur 2 langkah, menatap hasil tulisanku. Lalu menghela napas panjang. Bukan karena sedih, tapi karena lega. Seseorang tiba-tiba memanggil dari belakang. Alia. Suara yang sangat familiar. Revan. Ia berdiri di trotoar, masih dengan jas kerja rapi, tapi wajahnya kusut. Ada tatapan tak percaya melihatku berdiri di sana, di depan butik ibunya yang kini bukan milik mereka lagi. Kenapa kamu tutup ini? Kenapa kamu tulis itu? Tanyanya terbata, mendekat. Aku menoleh padanya. Karena tempat ini pernah membuatku ingin mati, Van. Kataku pelan tapi tajam. Setiap sudut butik ini menyimpan suara ibumu yang menyuruhku menyajikan teh untuk mantanmu. Setiap kaca di sini mencerminkan wajahku saat ditertawakan sebagai menantu kampung. Dan kamu hanya diam. Ia terdiam. Tempat ini adalah luka yang dulu tak bisa kulawan. Tapi sekarang aku tak lagi takut. Aku datang bukan untuk membalas, tapi untuk menyembuhkan. Revan menunduk. Aku salah. Aku bodoh. Aku pengecut. Tapi, Alia, kalau sekarang aku bilang aku menyesal, kamu percaya? Aku menatapnya lama, hening, lalu menggeleng pelan. Penyesalanmu bukan urusanku lagi, Van. Waktumu sudah habis. Langkahku menjauh dari butik itu. Para pekerja mulai menutup pintu dengan papan kayu. Menyegel toko yang dulu dianggap simbol kehormatan keluarga Ratri. Kini, ia menjadi monumen diam untuk semua perempuan yang pernah disingkirkan. Dan di tengah deru palu dan bunyi papan ditutup, tulisan di kaca itu tetap terlihat jelas. Di tempat ini, seorang wanita pernah dihina. Kini dia berdiri sebagai pemenang. Aku tersenyum. Bukan karena aku menang atas mereka, tapi karena akhirnya, aku menang atas diriku sendiri. Hari itu, aku sedang duduk di balkon lantai 3 kantorku. Angin sore menyapu rambutku yang digulung sederhana. Di tanganku ada secangkir teh melati hangat dan map laporan akhir kuartal. Hidupku kini tenang, teratur, tidak sempurna, tapi utuh. Tiba-tiba sekretarisku datang tergesa. Bu Alia, maaf, ada seseorang memaksa ingin bertemu. Dia bilang, ini penting sekali. Aku mengangkat alis. Siapa? Sekretarisku menunduk sedikit. Revan, Bu. Tanganku spontan berhenti. Dadaku menegang sesaat. Nama itu, yang dulu begitu sakral bagiku, kini hanya terasa seperti gema dari lorong masa lalu yang tak ingin kujelajahi lagi. Bilang aku akan menemuinya di lobi. 5 menit. Aku turun perlahan. Dan benar saja, di sana dia berdiri. Revan, masih dengan jas abu-abunya, tapi tampak lebih lusuh. Rambutnya tak serapi biasanya. Ada semburat letih di matanya. Ketika melihatku datang, ia langsung berdiri. Alia. Aku berdiri tegak, menjaga jarak. Kau datang ke kantorku, kataku datar. Ada urusan bisnis. Ia menggeleng cepat. Tidak, aku hanya ingin bicara. Kumohon. Beberapa menit saja. Aku menahan diri. Ada banyak perasaan yang ingin meluap, tapi sudah kukunci rapi di balik kebijaksanaan yang kutempa dari luka. Bicaralah, kataku akhirnya. Revan menatapku penuh harap. Aku tahu aku terlambat, tapi aku menyesal. Sangat.
Setiap malam aku berpikir, kenapa aku tak pernah membelamu? Kenapa aku membiarkan ibu menyakitimu seperti itu? Aku diam. Mataku tajam menatapnya, tapi mulutku tetap terkunci. Aku salah, Alia. Bodoh. Saat kamu pergi, aku pikir aku akan baik-baik saja. Tapi setiap hari, aku bangun dan merasa kosong. Rumah itu sunyi. Bahkan ibu tak pernah keluar kamar sejak butik tutup. Semuanya berubah. Ia menghela napas panjang. Dan yang paling menyakitkan, adalah menyadari aku kehilangan satu-satunya orang yang mencintaiku dengan tulus. Aku masih diam. Ia menatapku lemah. Maukah kamu kembali? Kita mulai dari awal. Aku akan melindungimu. Aku sudah berubah, Alia. Aku menghela napas. Lama. Lalu menatapnya dalam. Revan, kataku pelan, aku percaya kamu menyesal. Wajahnya sedikit berbinar. Tapi penyesalanmu tidak mengubah masa lalu. Tidak mengembalikan anakku yang hilang. Tidak menghapus malam-malam aku menangis sendiri karena kau diam membisu. Ia kembali menunduk. Aku melanjutkan. Dan lebih dari itu, kau bukan lagi bagian dari hidupku. Dek. Ia menatapku, matanya berkaca. Aku bahagia tanpa kalian semua, kataku tegas. Aku belajar mencintai diriku sendiri, berdiri tanpa perlu validasi siapapun. Aku membangun hidupku dari puing-puing yang kalian tinggalkan. Jadi, tolong jangan datang lagi membawa harapan kosong. Aku sudah terlalu kuat untuk jatuh lagi. Air mata mulai mengalir di pipinya. Selamat tinggal, Revan. Aku berbalik, melangkah pergi. Tak ada dendam, tak ada benci, hanya ketegasan dan kedamaian. Karena akhirnya, aku tahu, orang yang pernah menjatuhkanmu tak berhak meminta tempat dalam kebangkitanmu. Aku duduk di teras rumahku yang menghadap kebun lavender. Rumah sederhana tapi hangat. Tak sebesar rumah mewah keluarga Revan dulu, tapi penuh tawa, pelukan, dan doa yang tak pernah usang. Di sampingku duduk pria yang kini menjadi suamiku, Raka. Ia menggenggam tanganku, mencium jemariku lembut seperti ia selalu lakukan setiap pagi. Jangan pernah lelah jadi cahaya. Ya, sayang, katanya. Aku tersenyum. Aku dulu hidup dalam gelap. Tapi kamu tak hanya datang membawa cahaya, kamu membuatku percaya bahwa aku layak dicintai. Raka tak pernah bertanya tentang lukaku. Tapi ia selalu ada saat aku tak bisa berdiri. Dan bersamanya, aku sadar, cinta sejati tak datang dari orang yang membuat kita berjuang sendirian, tapi dari orang yang berjuang bersama. Hidupku berubah. Aku bukan lagi Alia yang dulu datang dengan koper kecil dan mata bengkak. Kini aku CEO dari jaringan usaha fashion dan salon di 7 kota besar. Aku mendirikan yayasan untuk memberdayakan perempuan korban kekerasan domestik. Di setiap seminar, aku berdiri dengan suara gemetar tapi tegas. Menceritakan kisahku, agar tak ada lagi perempuan yang harus diam saat dipatahkan oleh orang yang seharusnya melindungi. Dan butik itu, butik tempat segala penghinaan bermula, kini jadi pusat pelatihan perempuan penyintas. Logo lamanya sudah lama lenyap. Di pintu kacanya, kutulis ulang kata-kata yang kini abadi. Di tempat ini, seorang wanita pernah dihina. Kini dia berdiri sebagai pemenang. Orang-orang tak tahu siapa wanita itu. Tapi aku tahu. Aku tak perlu lagi teriak. Karena diamku pun kini didengar. Suatu hari, di sebuah seminar nasional, aku berdiri di podium tinggi. Para peserta berdiri memberikan tepuk tangan panjang setelah aku menyelesaikan pidato pembukaan. Dan di deretan belakang, kulihat dua wajah yang tak asing. Revan dan Bu Ratri. Bu Ratri kini menua. Tak ada lagi riasan tebal, tak ada tas branded di lengannya. Wajahnya sayu, tubuhnya membungkuk sedikit, sorot matanya bukan lagi merendahkan, tapi kosong, seperti wanita yang kehilangan semua yang pernah ia banggakan. Revan berdiri kaku di sebelahnya. Ia tak tersenyum, tak menangis, hanya memandangku dengan mata yang seolah berkata, itu seharusnya bukan kamu, tapi memang hanya kamu yang bisa sampai di sana. Setelah acara selesai, mereka menghampiriku. Aku tetap berdiri tenang, dikelilingi tim yayasan dan jurnalis. Bu Ratri mencoba tersenyum. Alia. Aku menatapnya. Datar, tapi sopan. Bu Ratri. Ia menunduk sedikit. Selamat atas semua pencapaianmu. Aku hanya mengangguk. Ia mencoba bicara lagi. Aku tak menyangka. Aku memotongnya pelan, tapi tegas. Dulu aku datang sebagai menantu yang kau hina. Bu Ratri membeku. Suasana hening sejenak. Aku melanjutkan, masih tersenyum, tapi sorot mataku menusuk. Sekarang aku datang sebagai wanita yang menentukan hidupmu. Bu Ratri mengatupkan bibirnya. Matanya berkaca. Tapi tak satu pun air mata jatuh. Mungkin karena ia tahu, tak ada lagi yang bisa ia ubah. Aku berpaling. Mengucap singkat, hati-hati di jalan, lalu kembali melangkah ke ruang belakang bersama timku. Hidupku tak sempurna. Tapi aku tak lagi hidup untuk menyenangkan siapapun. Aku hidup untuk menghormati diriku sendiri. Dan itulah kebahagiaan sejati.